Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu manfaat belajar, manfaat membaca, di antaranya adalah Anda bisa menguasai diri Anda. Bukan hanya menguasai diri, menguasai pikiran, menguasai mental, menguasai emosi. Semua dikendalikan, semua diatur, dikelola, menjadi jernih, menjadi bersih. Karena menurut sebuah buku ilmiah, setiap hari manusia itu diharu-biru oleh 600 lintasan pikiran yang tidak jelas dari mana, yang tidak jelas bagaimana datangnya, tapi itu mempengaruhi kita. Karena mental itu, pikiran itu bisa membunuh, bisa melemahkan, bisa merusak mimpi Anda, bisa merusak rasa percaya diri Anda, bisa merusakkan keyakinan Anda, bisa melemahkan. Tetapi pikiran juga bisa memperkuat, memberdayakan Anda, membuat Anda selalu optimis, membuat Anda bisa bertahan dalam kondisi sesulit apapun, membuat kita sabar, membuat kita ikhlas, membuat kita tekun, membuat kita telaten, membuat kita teliti, membuat kita sabar dalam kondisi apapun. Nah, ilmu belajar adalah dalam rangka membersihkan pikiran dari ilusi-ilusi, dari waham-waham yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang justru bisa membahayakan diri. Karena itu ilusi-ilusi itu, yaitu persepsi partikular yang dianggap universal, bisa membuat kita lemah, membuat kita resah, membuat gelisah. Kita ini lebih banyak dibunuh oleh pikiran, oleh gambaran-gambaran yang buruk tentang masa depan. Karena itu sebaiknya Anda atau saya, kita janganlah mendengarkan berita-berita buruk. Kita bisa menderita kalau setiap hari mendengar berita-berita buruk, mendengar berita resesi, mendengar berita ancaman, mendengar berita kepanikan, mendengar berita depresi, penyakit, dan sebagainya. Itu hanya perlu sesekali saja ketika Anda sedang melakukan riset, melakukan penelitian. Karena Anda harus berbasiskan data, berbasiskan fakta dan kenyataan. Namun, Anda harus mengembangkan fakultas akal Anda, intelektual Anda. Itu harus menjadi pemimpin Anda. Pemimpin kita semua. Kita bisa fokus, memperkuat diri kita, mengkonsentrasikan kita. Bahwa kita bisa mengkrit masa depan, kita bisa menciptakan diri kita yang baru dengan memperbaharui, dengan menyempurnakan kegiatan kita sehari-hari. Belajar, pada saat ini tugas Anda belajar. Tugas Anda belajar dan belajar dengan serius, membaca buku yang baik, yang berkualitas, berdiskusi dengan serius dan berkualitas, bertapakur, bermeditasi dengan berkualitas. Kemudian Anda merenungkan, kemudian Anda menuliskan. Karena ketika Anda menulis, Anda berpikir, Anda menjadi jujur pada diri sendiri, Anda menjadi orang yang objektif, menjadi orang yang mencari kebenaran, bukan mencari ketenaran. Berdebat Anda tidak takut karena Anda mencari kebenaran, Anda bukan mencari kemenangan. Anda tidak takut kalah, Anda tidak ingin menang, Anda tidak ingin membuli, Anda juga tidak malu kalau dipermalukan dalam perdebatan. Karena yang Anda cari bukan kehebatan ego Anda, yang Anda cari adalah kebenaran. Ketika Anda kalah, Anda mendapatkan kebenaran baru, mendapatkan informasi baru. Karena itu kita akan selalu rajin berdebat, rajin berdiskusi dalam rangka mencari kebenaran. Bukan mencari ikhtilaf. Akal itu akan memberdayakan kita. Akal akan menjernihkan informasi dari hoax. Akal bisa membersihkan, memilah mana data yang valid dan mana data yang subjektif, yang bias. Dengan akal kita bisa mengetahui mana proposisi yang natural, yang ilmiah, dan mana proposisi yang bias, yang penuh praduga, mana tafsiran dan mana yang bukan tafsiran. Karena itu saat ini waktu Anda adalah belajar dengan tenang, belajar dengan serius. Ketika Anda capek, Anda istirahat, Anda olahraga, Anda berdoa, Anda meminta doa orang tua, Anda bersedekah semampu Anda sholat, Anda zikir, agar Anda
kembali lagi bisa belajar dengan sempurna. Anda memohon kepada Allah, Anda sholat dan puasa, agar jiwa dan ruh Anda terus-terusan bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.